Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Teman-teman, kali ini saya nggak akan bikin video khusus ya. Ini saya akan coba bacakan artikel saya di kompasiana.com. Ya, jadi ini untuk kepentingan podcast juga. Jadi ceritanya untuk teman-teman yang tidak sempat melihat video atau membaca, kali ini saya akan bacakan untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat. Podcast kali ini adalah Don't Put Your Eggs in One Basket. Jadi judulnya tempatkan investasi ke dalam beberapa jenis instrumen investasi. Ya. Nah, kalau teman-teman ini seseorang yang berkecimpung di dunia investasi, pasti udah sering dengar kan, mendengar istilah judul di atas, Don't Put Your Eggs in One Basket. Artinya jangan letakkan telur-telur Anda di dalam satu keranjang. Nah, pengertian sebenarnya adalah mengenai diversifikasi investasi, yaitu Anda melakukan investasi pada beberapa jenis instrumen. Salah satu fungsi dari diversifikasi investasi apa sih? Nah, ini adalah untuk mengurangi risiko investasi dengan cara tidak menempatkan investasi dalam satu jenis instrumen saja. Jadi apabila satu instrumen kamu sedang jeblok, ya sedang runtuh sekarang seperti saham gitu misalnya, nah diharapkan di instrumen yang lain tidak, sehingga ini bisa saling mengimbangi. Nah ya, nih anggaplah Anda berinvestasi hanya di satu keranjang atau instrumen. Apabila instrumen investasi tersebut kinerjanya turun, maka seluruh dana investasi pun juga akan turun nilai. Bayangkan ya, kalau instrumen tersebut kinerjanya benar-benar anjlok ya, dan pada saat itu Anda sudah merencanakan untuk merealisasikan atau menjual investasi tersebut. Ya, misalnya saham akan dijual, tapi ternyata lagi turun. Emas ternyata lagi turun. Properti, udah punya properti lagi mau dijual, ternyata kondisi ekonomi sedang susah menjual rumah juga. Nah, tentu jumlahnya akan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tempatkanlah telur atau dana-dana investasi Anda ke dalam beberapa keranjang atau instrumen. Jika salah satu keranjang sedang jatuh, Anda masih punya cadangan keranjang lain di tempat lain yang bisa menopang kinerja keseluruhan investasi. Contoh sederhana diversifikasi seperti ini. Kamu melakukan investasi di beberapa instrumen seperti saham, reksadana, dan emas. Misalkan dari 100% dana investasi, kamu membaginya sesuai profil risiko. Kalau kamu seseorang dengan profil agresif, mungkin porsinya akan lebih banyak di saham. Kalau kamu seseorang yang konservatif, mungkin investasinya lebih banyak di reksadana pendapatan tetap dan emas. Ya, jangan lupa sesuaikan juga dengan tujuan keuangan. Nah, lalu jenis-jenis investasi tentu tidak terbatas ya dengan apa yang sudah disebutkan di atas. Masih banyak instrumen lain yang bisa jadi pilihan, seperti properti ya. Properti pun terbagi lagi menjadi tanah, rumah, apartemen, atau ruko. Berinvestasinya pun bisa dengan beberapa cara, apakah dengan dibeli lalu dijual ya dengan harga lebih mahal, artinya seperti trading ya, seperti barang yang kita beli rumah lalu kita bagusin, kita jual lagi, atau disewakan untuk mendapatkan passive income. Sehingga untuk instrumen lain ya seperti mobil atau motor ya, biasanya kan nilainya turun tuh mobil, dan kita kadang sering mengkategorikan mobil sebagai aset, bukan sebagai aset investasi, jadi sebagai aset konsumtif atau aset personal karena nilainya turun terus. Nah, tapi kalau Anda membeli mobil untuk disewakan sebagai taksi online atau sebagai antar jemput, nah ini bisa dikategorikan sebagai aset investasi. Nah, lalu saat teman-teman melakukan diversifikasi, tetap ya harus dalami instrumen investasi tersebut. Jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan kata mentor keuangan. Kata mentor keuangan, emas itu paling bagus, saham yang defensif itu paling bagus. Jadi semua ikut ke sana semua. Tidak seperti itu. Investasi yang paling cocok untuk teman-teman belum tentu sama dengan investasi yang saya pilih ya. Belum lagi tujuan keuangan kita pasti beda. Kondisi keuangan kita juga pasti beda. Saya anaknya berapa, teman-teman anaknya berapa. Saya tinggal di Jakarta, teman-teman mungkin tinggalnya di bukan di desa lah ya. Mungkin ada yang tinggal di desa ya. Biaya hidupnya pasti berbeda. Ya. Mungkin di sana susahnya akses ke
emas atau ke saham misalnya. Tapi ternyata instrumen lahan pertanian justru di sana yang paling bagus, atau di sana malah investasinya adalah sapi misalnya, ya. Beli sapi kecil, lalu nanti diternakan, lalu dijual lagi setelah besar. Jadi instrumen investasi itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Pilih yang paling teman-teman kuasai, ya. Jangan ikut-ikutan, kata si ini, kata si itu, ya. Dan ingat, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Jadi waspadalah, ya gitu. Cari informasi sebanyak mungkin mengenai instrumen yang diminati. Jangan karena sedang banyak orang masuk ke dalam instrumen tersebut, lalu kamu pun ikut-ikutan tanpa mengetahui terlebih dahulu mekanismenya. Jatuhnya nanti jadi seperti spekulasi. Jadi katanya sih ini bagus, nah ikut. Katanya sih ini oke. Ya tetap harus dalami jenis investasinya terlebih dahulu. Sebelum mulai berinvestasi di sebuah instrumen, ingat, investasi dulu di leher ke atas, di ilmunya dulu, ya. Jadi jangan berinvestasi ke instrumen yang tidak kamu pahami. Sekarang ini banyak sekali penawaran investasi bodong. Jangan sampai terjebak di dalam. Jangan tergiur dengan penawaran imbal hasil keuntungan yang fantastis. Apalagi keuntungan tersebut dijanjikan diberikan dalam waktu singkat dan jumlahnya pasti. Coba bandingkan dengan return deposito perbankan. Apakah sangat jauh selisihnya? Return deposito bank saat ini hanya sekitar 3-4% per tahun. Jadi jika ada instrumen yang bisa menjanjikan return pasti 5% per bulan, kamu perlu waspada, ya. Bank aja ini hanya sampai 3-4% per tahun. Nah ini kalau sampai ada yang menjanjikan 5% per bulan, sungguh suatu hal yang luar biasa. Loh, bukannya ini mungkin mentor keuangan di kripto aja dalam waktu sebulan seminggu bisa sampai ribuan persen. Mungkin aja ada yang seperti itu. Bahkan saham DCII aja 11.000% dalam waktu hanya beberapa bulan. Tapi siapa yang menyangka itu? Siapa yang bisa menduga hal seperti itu? Dan apakah itu akan terulang lagi dalam waktu dekat? Ya. Apakah Anda masih berani masuk ke DCI? Apakah Anda masih berani masuk ke kripto? Ya. Ilmunya harus tahu dulu makanya. Ya, jangan sampai ini hanya jadi sebuah spekulasi. Kalau spekulasi Anda ya mirip berjudi jadinya, ya. Nah, jadi ada pertanyaan nih, apakah perlu kita melakukan diversifikasi? Nah, menurut saya perlu, namun lakukan dengan baik dan penuh perhitungan, serta sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan, ya. Jangan cuma pokoknya saya bagi ke saham, ke properti, ke reksadana, ke emas, ke deposito, ya terus dibagi rata, ya nggak gitu juga. Perhatikan tujuan keuangan teman-teman juga, profil resikonya seperti apa, ya. Warren Buffett juga melakukan investasi juga pada beberapa perusahaan, tidak hanya satu, tapi dia melakukannya dengan analisa bisnis yang mendalam. Jadi teman-teman juga perlu lakukan analisa yang cukup lah, ya. Saya perlu diversifikasi kemana aja, jumlahnya masing-masing, persentasenya berapa, silakan didiskusikan dengan pasangannya, ya. Kalau kamu nggak memiliki waktu banyak untuk melakukan analisa instrumen investasi, bisa memulai dengan memasukkan sebagian dana ke dalam reksadana campuran atau kombinasi, ya. Nanti ini adalah tugas manajer investasi yang akan membagi dana tersebut ke dalam deposito, obligasi, serta saham. Itu sudah merupakan contoh diversifikasi. Kalau pengen lebih membagi lagi resikonya, nah Anda bisa investasi sendiri ya, di properti, di bisnis, atau juga di emas, ya. Jadi selamat berinvestasi dan semoga berhasil. Disclaimer, ini hanya opini pribadi, bukan saran keuangan. Tapi saya bebas, silakan kalau ada teman-teman yang ingin diskusi dengan saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.